Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suhargon, SHMH. Saya adalah dosen S1 Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Dengan kualifikasi pendidikan terakhir saya adalah Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, yang saya peroleh pada tahun 2016. Pada kesempatan ini, saya akan menyatakan dan mendeskripsikan penelitian yang telah saya lakukan. Adapun penelitian yang telah saya lakukan itu, yang pertama berjudul Pengaturan Hukum Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2017. Jurnal ini terbit pada tanggal 19 September 2017 di Jurnal Ilmiah Muqaddimah Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Tujuan penulisan kajian ilmiah ini adalah untuk menelusuri dan mengkaji rumusan-rumusan yang menyangkut tentang pengaturan hukum terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan pengakuan yang tinggi terhadap harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi yang sebenarnya sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penelitian saya yang kedua dengan judul Analisa Penegakan Hukum Konsumen Terhadap Perkembangan Perekonomian Masyarakat tahun 2018, terbit pada tanggal 22 September 2018 melalui jurnal Proposal Proceeding pada saat seminar nasional yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Royal Kisaran. Saya tertarik dengan perkembangan hukum yang berkaitan dengan konsumen mulai berkembang dengan pesat, sebab selama ini konsumen merasa begitu banyak dirugikan. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang menjadi polemik dan meningkatkan kualitas perusahaan ataupun usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen. Penegakan hukum perlindungan konsumen bukan saja hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai penikmat barang atau jasa saja, namun juga memberikan peranan dalam salah satu upaya pembangunan ekonomi bangsa. Ketiga, judul penelitian saya, Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang bagi UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat pada tahun 2019, terbit pada tanggal 6 Agustus 2019, Jurnal Ilmiah Muqaddimah Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, di mana usaha mikro kecil menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Penelitian saya yang paling fenomenal adalah penelitian yang keempat dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang status hukum pernikahan beda agama di luar negeri, yang saya lakukan pada tahun 2021, terbit melalui Jurnal Nasional Sinta 4 pada bulan Mei 2021 dan mendapatkan dana hibah dari Kemendikbud, dan penelitian ini saya laksanakan beserta teman sejawat saya bernama Faulia Anggareni SEMM. Latar belakang penelitian ini yaitu pada saat sekarang ini pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan yang kecil dan sempit, seperti hanya pada golongan, suku, agama, dan ras saja. Di antara mereka senantiasa terdapat pertalian atau timbal balik dan manusia juga tidak tunggal dalam hal jenis kelamin.
ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tidak menutup kemungkinan terjalin suatu interaksi sosial antara satu orang dengan orang lainnya yang berbeda suku sampai berbeda agama dan kewarganegaraan. Masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, adat, istiadat, bahkan terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tidak mustahil jika dari interaksi sosial di masyarakat Indonesia terjadi perkawinan beda agama. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan untuk mengetahui status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari kompilasi hukum Islam. Tahapan metode penelitian ini, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan undang-undang yang terkait tentang fokus, masalah, dan sumber data sekunder yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung data penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini yaitu kajian informasi, studi perbandingan, dan studi penilaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia yaitu pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara nasional tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama. Baik, demikian deskripsi singkat dan pernyataan dari saya terhadap penelitian yang telah saya lakukan sebagai dosen di program studi akuntansi, khususnya dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Rahmat Suhargon, SHMH, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.